Kalau Gunung Galunggung dibiarkan dikeruk tanpa ada penghentian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Organisasi Peradaban Demokrasi Indonesia itu memberitahukan kepada warga Kota Tasik bahwa 5-10 tahun yang akan datang warga Kota Tasik ini diharap berhati-hati dan seyogianya menyediakan antisipasi bencana alam dengan maksimal. Menyikapi alam di Kota Tasikmalaya dianggap akan menjadi bom waktu untuk keselamatan warga Kota Tasikmalaya. Peradaban Demokrasi Indonesia PADI bersama Forum Panglayungan Bersatu atau Forplaitu kembali angkat bicara dan lantang menyuarakan aspirasi warga yang kini semakin sadar akan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh rusaknya alam. Khususnya terkait Gunung Galunggung dan gunung-gunung yang ada di wilayah Kecamatan Bungursari, serta terjadinya abrasi di Situ Gede Kota Tasikmalaya. Gunung Galunggung yang menjadi ikon Tasikmalaya kini kondisi kelestariannya sudah memprihatinkan, perlahan-lahan sudah mulai habis. Kita selaku warga Kota Tasikmalaya tidak pernah tahu dan rela kalau Gunung Galunggung dibiarkan punah oleh beberapa oknum-oknum yang membiarkan rusaknya Gunung Galunggung dengan cara dikeruk dan dihabisi, ucap Iwan Restiawan, Ketua PADI saat orasi dalam aksi di wilayah Simpang 5, Kelurahan Panglayungan, Kota Tasikmalaya, Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Tidak hanya Gunung Galunggung yang disoroti oleh PADI, gunung-gunung yang berada di wilayah Kecamatan Bungursari dan Situ Gede yang kini mengalami abrasi dan terjadinya retak tanggul Situ Gede. Iwan berharap respon dan reaksi dari pemerintahan pusat, dari mulai Presiden, Kementerian PUPR, Lingkungan Hidup, BPWS, PSDA Provinsi Jabar, beserta instansi terkait segera turun tangan ke Kota Tasikmalaya menyelamatkan Kota Tasikmalaya yang suatu saat bisa kena bencana besar akibat kerusakan alam tersebut. Untuk diberikan ke Menteri Lingkungan Hidup terkait penolakan terus-menerus Galunggung dikeruk, karena khawatir ini imbas akan terjadi ke Kota Tasik salah satunya dan daerah-daerah yang lain. Nah, kenapa kita menolak? Informasi yang kami serap bahwa hari ini Gunung Galunggung itu sudah begitu panas, rawan akan longsor, rawan akan bencana banjir. Kalau semua terjadi, maka rakyat Kota Tasik ini masih trauma dengan tahun 82 ketika Galunggung meletus. Nah, hari ini kalau Galunggung terus-terusan semakin tipis dikeruk, maka Gunung Galunggung bukan meletus, tapi akan lebih parah adalah banjir yang akan bah ke wilayah hilir, salah satunya Kota Tasik. Itu yang kedua, kami juga menyikapi masalah penghabisan terus-menerus tentang pengerukan di Bungursari, satu kecamatan, dan ini tidak ada sikap tegas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasik. Nah, ini supaya disikapi juga agar para pelaku penambangan pasir itu dihentikan juga oleh pemerintah. Artinya hari ini jangan berpangku tangan terhadap apakah ini punya izin atau tidak, tetapi dampak lingkungan yang akan terasa oleh warga ini sangat merugikan sekali. Artinya bahwa penentuan sikap yang tegas ini tidak hanya urusan provinsi, tidak hanya urusan kota, tapi kayaknya ini harus turun langsung dari Menteri Lingkungan Hidup, cek ke lokasi, gitu kan. Nah, yang ketiga terkait masalah Situ Gede. Jujur kemarin saya lihat Situ Gede ini mengkhawatirkan banyak penahan atau tanggul yang retak. Nah, kalau tanggul retak ini dibiarkan, posisinya ini juga sama, akan berakibat hancurnya tanggul sehingga air akan bah ke berbagai tempat. Keempat, kita minta Kapolres Kota Tasik untuk segera sigap bagaimana, karena kita sudah melayangkan laporan
laporan secara tertulis beberapa bangunan yang indikasi melanggar HARIM, melanggar sempadan sungai ya. Nah, kita sama-sama bareng kontrol bagaimana sikap Kapolres tentang laporan yang sudah kami buat. Lalu kemudian agenda kami minggu depan itu insya Allah akan memberikan ribuan tanda tangan ke Menteri Lingkungan Hidup ke Jakarta, dibarengi dengan aksi dari berbagai organisasi. Nah, bagaimana kita akan mencoba diskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup tentang tanggapan mereka akan adanya berbagai macam kerusakan yang ada di Kota Tasik, berbagai macam pelanggaran yang ada di Kota Tasik terkait alam kan. Jadi sementara untuk urusan masalah bangunan, Akang bisa konfirmasi sebagai media itu ke beberapa dinas terkait. Karena apa? Waktu kita datang kemarin sidak bersama Wagub, Wakil Gubernur, terus PJ Wali Kota dan Dinas PUTR Kota Tasik yang diwakili oleh PSDA Kabid, ketika cek ke lokasi, salah satunya Rumah Sakit Hermina itu melanggar dan harus dibongkar benteng yang berdempetan dengan taspen. Nah, ini harus dibongkar dan yang mengatakan harus dibongkar itu bukan saya, tetapi PJ Wali Kota dan Kabid PSDA. Kita tahu Kota Tasik, Tasikmalaya Kabupaten dan Kota berdiri dari Galunggung. Jika Galunggung dikeruk dan Galunggung dihilangkan, berarti kita akan menghilangkan sejarah tersebut. Apakah Galunggung harus menjadi tempat galungan agung lagi? Galunggung harus bencana lagi? Bencana alam tahun 1982 yang debunya sampai ke Australia tidaklah terlalu jahat dibandingkan kejahatan manusia yang mengeruk dan menghabiskan potensi alam. Menyikapi kerusakan alam yang bisa menimbulkan bencana alam yang besar, warga Kecamatan Bungursari pun angkat bicara, seperti halnya yang disampaikan oleh kedua warga Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Dari Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan. Sehebat apapun infrastruktur yang dibangunkan oleh pemerintah, itu hal yang wajar pemerintah sayang terhadap rakyatnya. Tapi kalau melihat pesawahan, perairan, dengan dibangunnya infrastruktur jalan, tapi tidak dijaga kelestarian alamnya, termasuk gunungnya sekarang sudah habis, sumber mata airnya sudah punah, karena dengan adanya galian-galian pengerukan mengeksploitasi gunung-gunung yang ada di Bungursari. Bungursari salah satu contoh dulu ini dengan 1000 gunung. 1000 bukit, sekarang hanya tinggal kenangan, anak-anak tinggal cerita karena sekarang dampaknya sudah habis. Nah, untuk itu pemerintah harus secepatnya membuat aturan atau perda tentang pengeksploitasian gunung, karena dari gunung itu kita sumber kehidupan termasuk penyedia air. Tolong amankan pemerintah, sampai sejauh mana pemerintah mengingatkan para pengusaha untuk dijadikannya reboisasi segala macam bentuk yang kerusakan yang berdampak oleh pengusaha, tolong perhatikan. Sahabat-sahabat, menyikapi persoalan-persoalannya yang sedang berkembang saat ini tentang lingkungan hidup, terutama di wilayah Bungursari ya, wilayah Bungursari. Yang mungkin kalau dilihat daripada RDTR, maka Bungursari ini masuk kepada wilayah LP2B ya. Lahan pertanian produktif berkesinambungan, akan tetapi hari ini tentu saja ya kita bicara masalah lahan-lahan itu sudah tiada, terutama gunung-gunung yang banyak dieksploitasi dan sampai bertahun-tahun itu. Nah, hari ini kewajiban-kewajiban pemerintah bukan tidak ada ya yang bisa dilaksanakan, walaupun gunung sudah tidak ada, makanya kewajiban pemerintah ini terutama DPR dalam pengawasan ya, itu harus bisa melakukan reklamasinya, sehingga lahan-lahan yang sekarang menjadi bongkahan, menjadi kerikil, itu bisa produktif kembali gitu, bisa menghasilkan lah untuk lingkungan, untuk masyarakat. Jangan dibiarkan seperti itu. Hari ini coba lihat di belakang, betul hijau, akan tetapi ini hijau juga, hijau semak belukar, bukan oleh
tumbuh-tumbuhan yang produktif. Nah, diharapkan kepada penyelenggara negara dan pihak-pihak lain, terutama kepada perusahaan-perusahaan ini ya yang dulunya mungkin mengeksploitasi, ini sekarang juga harus bertanggung jawab. Bagaimana cara mereklamasi sehingga lahan-lahan ini produktif kembali dan bermanfaat untuk lingkungan.